Assalamualaikum Pak Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedang Gimana apa kabar? Pak? Ini sedang santai. Alhamdulillah baik Pak. Oke. Sedang apa Pak Budi? Maaf. Iya, ini sedang santai. Sudah Iya. sudah free ya Pak? Nggak ngajar ya Pak? Iya, sedang free. Iya. Oke. Pak Budi, kalau berkenan saya pengen curhat dong. Oh, diskusi ya, Bu. Tentang apa, Oke, Bu? diskusi tentang situasi di kelas saya Pak. Bu, ini kebetulan ada waktu ya sekitar 15 menit lah. Oke. Aduh, terima kasih banget ya Pak. Monggo Pak, duduk dulu Pak. Oh, iya, iya, iya. Tentang apa ya, Bu, diskusinya? Begini Pak, saya kan lagi ada sedikit masalah dengan anak saya di kelas 6 Pak, khususnya anak laki-laki, 4 anak nih yang ikut lomba voli kemarin itu loh Pak. Iya, iya. Anaknya kenapa, Bu? Jadi anak itu berempat ini nih, mereka cenderung mengabaikan tugas-tugas dari saya sejak mereka itu Hmm, juara voli loh Pak. kok bisa ya, Bu? Iya, saya sendiri juga bingung. Mungkin karena apa ya? Karena mereka merasa lebih hebat dari temannya apa ya, Pak ya? Oh, berarti karena sering juara ya, Bu? Mm-mm. Jadi Kemungkinan seperti itu. Iya. Tapi kan mereka mengabaikannya itu loh, Pak. Sedangkan saya kan pengajar kan mereka di dalam kelas, harusnya ya ikut di dalam kelas kalau sudah tidak latihan atau kalau sedang tidak tanding. Kan tugas utama mereka kan pelajar. mungkin sudah pernah diajak ngobrol belum Bu anak-anaknya? Sudah, Pak, bahkan berkali-kali. Tapi ya manut saat itu saja. Berikutnya juga ini karena mereka berempat sih ya. Jadi ada temannya tuh, ada temannya untuk bersekongkol begitu. Memang jadi guru harus sabar ya Bu. Iya, betul Pak Budi. Ya, nah ini saya bingung sekali nih karena puncaknya seperti ini, Pak. Saya kan ada rapat Pak di Korwil. Ada rapat yang penting sekali karena saya juga operator sekolah. Saya harus menghadiri ke sana dan anak itu saya kasih tugas biar enggak ini karena kebetulan guru yang lain sedang sibuk semua. Jadi anak saya kasih tugas dan saya titipkan ke Pak Kepala Sekolah. Tapi ternyata Pak Kepala Sekolah juga ada acara juga jadi tidak bisa lama menunggu anak saya. Nah, setelah saya pulang dari sana, ternyata keempat anak ini tidak mengerjakan tugas, mereka malah sedang makan di kantin sekolah. Jadi mereka udah tidak mendengarkan teman-temannya lagi. Terus itu saya marah sekali, saya benar-benar, gitu Pak. Oh, Bagaimana nih Pak? jadi diskusi kita kali ini tujuannya untuk memecahkan masalah anak yang motivasi belajarnya kurang karena merasa sudah menjadi juara begitu ya Bu? Betul, betul Pak, betul. Oh, Gimana ini Pak? Barangkali Pak Budi bisa membantu permasalahan saya ini Pak. nah, menurut Ibu, anak-anak tersebut masih mau belajar apa tidak walaupun hanya sedikit, mungkin ada keinginan untuk belajar apa tidak gitu, Bu. Kalau keinginan belajarnya sih masih ada, Pak, masih ada. Tetapi karena mereka ini dalam satu tim mungkin ya, dalam sekolah itu mereka lebih kuat sekali. Ya, hubungan itu lebih kuat kali ya. Jadinya si anak ini merasa punya kekuatan gitu. Bahkan kemarin juga menentang saya. Katanya jawabnya kan kita kan udah capek Bu seperti itu.
Ya, gitu Pak. menurut Bu Resmi, anak-anak itu mungkin sudah tahu belum nggih, tentang pentingnya belajar untuk menghadapi, kalau kelas 6 kan ujian akhir nih, Bu. Iya ya. Nah, untuk anak-anak itu sudah sadar belum ya tentang pentingnya persiapan atau belajar menghadapi ujian akhir nih, bagaimana, Bu? Ya, menurut saya itu hampir setiap hari, Pak, selalu mengingatkan ke mereka semuanya bahwa waktunya itu kan kita tinggal sedikit saja untuk belajar di sekolah, khususnya kelas 6. Sebentar lagi kita nanti akan uh, melaksanakan praktek, lalu ada ujian sekolah, habis itu kan sudah libur. Nah, tapi Oh, iya. iya, sudah Pak, saya sudah mengingatkan ke anak, malah hampir setiap hari lah. Iya. Berarti dari Bu Resmi sudah memberi nasihat, sudah mengingatkan ya, Bu? Sudah Pak, Iya. sudah. Mungkin dari guru olahraganya bagaimana, Bu? Oh ya, saya juga harus menghubungi guru olahraganya ya. Barangkali beliau bisa memberikan nasihat atau solusi agar anak-anak saya ini bisa kembali belajar dengan tenang tanpa pikiran mainnya volley terus seperti itu. Ya nanti akan saya coba Pak ke guru olahraganya dari hati ke hati, karena kan beliau yang memilih ya anak-anak saya, beliau yang lebih mengerti bakat-bakat anak-anak saya daripada saya, karena saya juga tidak bisa volley Pak. Mungkin ada lagi, Bu, yang bisa jadi ajak kerjasama selain guru olahraga. Ya, saya memang sedang berpikir begitu Pak. Saya ingin menghubungi orang tua murid Pak. Kalau menurut Pak Budi itu saya panggil keempat wali siswa itu saja atau saya kumpulkan sekelas sekalian ya Pak ya? Ya, monggo menurut Resmi bagaimana baiknya. Ya, kalau ini kan yang bermasalah sebenarnya anak empat itu ya. Jadi saya pengen ada hubungan timbal balik gitu loh Pak, antara saya mengutarakan yang ada di kejadian yang ada di sekolah itu dengan orang tua murid. Jadi orang tua murid itu mengerti nih bagaimana sih uh, kegiatan anaknya di sekolah, seperti kok beda dengan teman-temannya, seperti itu. PR pun kadang tidak mengerjakan loh Pak, yang membuat saya pokoknya mereka itu benar-benar kayak saya loh yang paling hebat begitu terus. Oh, berarti orang tua perlu dilibatkan gitu. Ya menurut saya seperti itu Pak, Oh, nggih menurut nggih. saya gitu Ya Pak. sangat bagus itu, Bu, nggih. Iya. Terus mungkin ada rekan guru atau Oh ya tentu saja Pak, saya ingin melibatkan Pak Kepala Sekolah ya Pak Kepala oh, Sekolah. nggih nggih. Iya lupa karena beliau itu memang akhir-akhir ini sedang sibuk sekali. Kan Pak Kepala Sekolah saya kan orang penting juga di kecamatan kita. Jadi beliau sering diundang untuk rapat, diundang sering keluar gitu keluar dari sekolah. Tapi saya memang harus menghubungi beliau untuk mengutarakan masalah saya ini juga Pak. Semoga beliau ada solusi. Ya bagus juga, Bu, berarti untuk menyelesaikan masalah ini menurut Bu Rusmi perlu melibatkan guru olahraga, Nggih. terus orang tua dan kepala sekolah gitu. Nggih, nggih. Begitu, Bu. Menurut saya guru lain juga bagus ya Pak ya kalau saya mintakan kerjasamanya ya Pak ya, biar sama-sama mengontrol atau memberitahu anak saya yang
ini yang pada keluar jalur. Iya. Ya Oh, berarti termasuk tambah dengan lagi Pak ya, Bu? Budi ini. Iya, termasuk dengan Pak Budi ini rekan saya. Tapi kan saya kemarin, aduh, benar-benar lihat Pak Budi udah sibuk sendiri. Saya nggak enak, Pak. Tapi ini saya harus bertemu dengan Pak Budi untuk mengutarakan ini saya. Karena kan kelas kita kan ya agak dekat ya, Pak ya. Jadi Bapak bisa saya mintain tolong ya, Pak ya, untuk bareng-bareng eh, untuk menasihati anak-anak saya yang empat ini. Begitu Pak Budi. Oh ya, jadi dari masalah yang kita diskusikan ini berarti menurut Bu Resmi itu penanganannya perlu kolaborasi gitu ya dengan Iya Pak, betul, rekan guru dan kepala sekolah dan juga orang betul. tua gitu. Oh Oke, ya. betul, betul. Hmm. Ya, kira-kira kapan ini Bu rencana ini akan Bu Resmi Eh, tindak lanjuti? Nggih. untuk besok saya ingin mengumpulkan wali murid Pak yang 4 orang itu. Tetapi saya nanti siang akan menghubungi enggak, saya nanti siang akan menghubungi guru olahraganya dulu untuk apa sebelum saya menyampaikan ke orang tua siswa Pak. Apalagi nanti ini apa Pak Kepala Sekolah saya juga nanti siang pulang kan, Pak Kepala Sekolah nanti siang pulang, nanti biar kita setelah pelajaran selesai kita berkumpul lagi ya Pak di ruang guru untuk mendiskusikan ini lagi. Nanti tolong Pak Budi juga membantu ya Bang ya. Dan untuk wali murid insya Allah besok siang saya ada jam free Pak. Jadi rencana saya besok siang juga setengah jam pembelajaran saya ingin mengumpulkan atau berbicara dari hati ke hati dengan para wali siswa tersebut Pak. Oh ya, jadi akan segera ditindaklanjuti ya Bu. Betul Pak, karena sudah rawan sekali menurut saya. Terima kasih sekali loh Pak, waktunya Pak Budi. Berarti penanganannya itu melibatkan orang tua, terus rekan guru, kepala sekolah, ya. Iya, betul sekali. Oh, dan Bu Resmi akan segera menindaklanjuti, ya. Oke, segera Pak. Nah, saya jadi penasaran Bu dengan hasilnya besok. Ya, Iya Pak, segera saya beritahu nanti. Semoga tindak lanjut yang saya laksanakan besok bisa segera mendapatkan hasil yang baik ya Pak. Karena kalau iya Bu. dibiarkan terus-menerus ini bisa jadi penyakit di kelas ini. Yang anak yang lain pada iri, pada terganggu juga Pak. Karena ini anak-anak ini selain nggak mau mengerjakan tuh juga ribut Pak. Itu kalau saya tungguin sih mereka mau nulis Pak. Tapi kalau saya sedang mingser sedikit, saya sedang keluar atau ada acara penting, saya titipkan dengan guru lain itu baru mereka itu akan berpola seperti anak yang sangat wow, anak yang sangat keren, paling hebat di kelasnya. Ya, saya tunggu Bu hasil tindak lanjutnya. Iya, iya. Terima kasih ya Pak Budi, terima kasih waktunya. Iya, Saya sangat terbantu sekali Pak. Saya sudah plong ini Pak. Sudah plong, sudah apa ya, Pak Budi berkenan mendengarkan curahan hati saya. Pak Budi membantu saya menemukan solusi-solusi yang tadinya saya benar-benar aduh kalut sekali ini kenapa anak-anak saya jadi kayak gini sekarang. Tapi nanti kalau saya sudah bertemu dengan
Bu guru olahraganya dan Pak Kepala Sekolah, insya Allah saya makin mendapat pencerahan ya Pak Budi ya. Ya, kita bisa diskusi lagi Bu lain waktu. Terima kasih Pak Budi. Ya, Saya tunggu ya kabar monggo Pak. baiknya Bu. Ya silakan kalau Pak Budi mau dilanjut acara yang tadi. Ya terima kasih Pak. Oh, Saya akan oke. kabari segera. Terima Sama kasih ya Bu. Pak ya. Oke. Assalamualaikum Bu Resmi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Budi. Iya. Nggih Pak. Sedang sibuk kok Bu? Tidak sih, kebetulan ini sudah selesai ngoreksi Pak. Ya, Oh, iya. lagi santai aja. Iya. Iya Ada apa ini tumben banget Pak? Kayaknya eh, ada sesuatu deh. ada yang ingin saya diskusikan Bu. Enggak, enggak. Mengganggu Ada tidak ya apa? Bu? Enggak, tidak. Monggo, Oh, monggo, iya. monggo. Terima kasih sekali Monggo. untuk waktunya Bu. Iya. Iya Pak, iya, iya. Silahkan. Iya, jadi begini Bu, itu di kelas saya itu ada siswa yang suka bikin masalah Bu. Iya. Hmm. Orangnya itu pemalas, ya. Mm-mm. Terus pemarah juga. Oh. Jadi kalau di kelas itu seringnya jadi semacam biang kerok gitu Bu. Oh. Siapa ya Pak ya? Namanya Junior Bu. Oke. Oh, Junior. Memang anak Hmm. satu-satunya dan oleh ibunya itu sangat dimanja Bu. Oh, bisa jadi. Ya, iya, iya. Iya. Hmm. Nah, Ya. apa setiap hari bikin ulahnya setiap hari, setiap saat atau bagaimana ini, Pak? Sering sih Bu. Ya, ya kadang-kadang Oh, sering. patuh, kadang-kadang tapi seringnya ulah. Lebih Ya. banyak seringnya ya. Iya lebih sering bikin ulah Bu. Oh, menurut Pak Budi, anak itu kalau dibiarkan terus-menerus, efeknya gimana ya? Nah itu Bu memang ganggu temannya Bu yang sedang belajar, ganggunya di Hmm, kelas. iya. Ini mau minta pendapat dari Ibu. Iya iya Pak. Hmm. Pak Budi nih dalam kesehariannya nih, Pak Budi kan yang lebih tahu ya, yang lebih tahu anak tersebut. Terus gimana menurut Pak Budi? Sudah belum Pak Budi itu menemukan taktik taktik atau cara apa nih yang kira-kira bisa untuk meredakan sikapnya yang kurang baik itu di kelas? Sebenarnya sih sudah saya dekati secara pribadi Bu. Ya. Kalau sedang Hmm, ngobrol sih iya hmm, berjanji untuk tidak mengulangi. Tapi iya iya ternyata karena anak mungkin apa nggih, jadi iya ya begitulah karena lupa anak-anak lagi itu lupa lagi nggih. iya. Tapi menurut Pak Budi kalau dibiarkan terus-menerus kan ya ini ya bisa mempengaruhi situasi belajar mengajar di kelasnya Pak Budi kan ya. Nggih Bu. Iya. Terus tindakan apa nih yang Pak Budi ingin ambil dalam situasi seperti ini? Kalau menurut saya itu, apa, perlu itu ya, konsultasikan dengan orang tuanya napa nggih Bu? Nah, itu Pak, itu menurut saya bagus banget itu Pak.
dikonsultasikan ke orang tuanya. Barangkali orang tuanya itu nggak ngerti apa yang dilakukan anaknya di rumah dan di sekolah itu beda. Banyak loh Pak yang seperti itu. Ya, tapi bagus banget itu. Bagus sekali yang akan dilakukan oleh Pak Budi. Terus kira-kira apa lagi Pak? Selain orang tua itu apa lagi yang bisa Eee, membantu Pak Budi? orang tuanya itu anak ikut mbahnya, Ibu. Oh, ikut mbahnya. Ya, orang tuanya kebetulan sedang ke luar negeri. Oh, ya 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 ya. Apa mungkin karena Oh, kurang kasih sayang nggih dari ibunya napa nggih? Napa sangat mungkin Pak, sangat mungkin hal itu bisa terjadi Pak, karena memang anak yang kurang perhatian atau kasih sayang dari orang tuanya seringnya mencari perhatian apa nggih? iya Kan itu cari jadi perhatian, iya seperti itu. Nah, Pak jadi di Budi rumah bagus itu sekali ikut nih, mbahnya ya. ikut Pak mbahnya. Budi sudah bagus sekali nih mengungkapkan yang ada di kelasnya jika ada masalah seperti ini. Jadi saya sebagai rekan Bapak jadi tahu kalau ada yang suka bersikap seperti itu. Padahal selama ini saya kira kelasnya Bapak fine-fine saja. Bapak juga Ya, bagus tuh. Bapak iya menghubungi mbahnya ya, menghubungi mbahnya di rumah. Menurut Bapak bagaimana nih? Pak Budi mau memanggil orang tuanya atau mau mendatangi ke rumahnya? Karena mbah ya, gimana nih kalau Pak? rencana saya itu orang tuanya ditelepon apa bagaimana ya, Bu? Oh, yang sedang Di bekerja di iya, itu kerja ya? di luar negeri sih, Di luar negeri itu boleh Pak, boleh kalau Hmm. Bapak punya nomornya. Itu malah mengena sekali menurut saya karena ibunya langsung ya. eh, Bagus banget itu Pak. Semoga ada solusi tuh dari ibunya tuh. Iya. Terus Perlu ada dibawa lagi nggak Pak? apa ya, apa mungkin perlu dibawa ke semacam psikiater napa mboten nggih? Apa ini sudah terlalu sekali ya Pak ya? Sudah terlalu sekali belum Pak? Ya, saya kira sudah ini dari kelas rendah dulu juga seperti itu sih. Nah Pak Budi, eh, kalau kita coba dulu bagaimana? Oh, berarti Eh, ditangani di sekolah dulu iya, ya, Bu? Pak Iya Budi ya. ini dulu dari hati ke hati si anak itu. Hmm. Mungkin Pak Budi bisa ajak ke rumahnya Pak Budi mungkin. Biar Pak Budi kan juga punya putra kecil ya. Iya, barangkali dengan mengenal dengan teman-teman itu bisa menambah semangat dia. Terus bagaimana kita apa ya menemukan jati dirinya dulu gitu loh. Menemukan sehingga dia itu di sekolah bisa menghargai teman yang lain ya. Tapi menurut Pak Budi apa enggak anak itu semacam minta perhatian enggak menurut Pak Budi? Iya, kalau menurut saya memang seringnya cari perhatian temannya. Jadi mungkin itu Hmm, bentuk dari kurang dikasih sayang apa ya, Bu, kurang iya kurang kasih sayang dari orang tuanya pasti itu Pak. Karena ibu itu kan harusnya dekat dengan anak ya, tapi karena memang masalah keadaan itu yang mengharuskan ibu pergi ke sana ya. Pak Budi sangat bagus sekali. Pak Budi mau untuk mengunjungi si anak tersebut ke rumahnya, matur dengan hati ke hati dengan keluarga yang ada di rumahnya ya Pak ya. Saya kira itu akan sangat membantu. Nah, apa kalau pembelajaran perlu dipisah napa mboten nggih? kalau menurut saya jangan sih Pak. Jangan ya. Jangan, menurut saya jangan Pak. Pak Budi bisa berpikir sendiri lah.
Kalau misalnya anak itu dipisah pembelajarannya, kira-kira bagaimana gambarannya? Pak Budi kan yang lebih menguasai kelas. Menurut Pak Budi sendiri bagaimana nih kalau anak tersebut dipisah pembelajarannya? Kalau itu mungkin penanganan sementara untuk apa, supaya kelasnya tidak dianya tidak mengganggu temannya. Jadi nanti secara terpisah kita tangani untuk kasusnya, kita ajak ngobrol nopo nggih secara hati ke hati. Betul, 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 betul setuju Pak. Tapi maaf nih, saya kira jangan dipisah kelasnya. Cukup dipanggil sendiri. Menurut Bapak kan Bapak lebih tahu nih, benar-benar lebih tahu nih kelasnya Bapak. Anak itu tipenya tipe apa dulu, ya Pak ya? Oh, Kalau berarti menurut Pak Budi, ya kalau sukanya sih gerak-gerak, berarti kalau itu mungkin kinestetik nih. profilnya yang kinestetik, Iya, mungkin ke kinestetiknya. Jadi, berarti pembelajarannya eh, ya Bu yang perlu di itu ya, iya, Bapak coba dulu di pembelajarannya. Menurut Pak Budi apa pembelajaran. nih yang dia suka apa yang tiap hari? Nggih, nggih. Oke, Bapak kasih perhatian lebih ke dia biar iya, Bapak saya yakin sekali Pak Budi lebih mengerti situasi yang terjadi di kelas, bagaimana karakteristik anak-anak di kelas. Bapak kan sudah mengajar lama ya Pak ya di kelas itu ya Pak ya? Ya kalau kelas ini ya hampir setengah tahun Bu, iya. Oh ya, kira-kira menurut Bapak, Bapak sudah paham semua belum karakteristik yang ada di kelas Bapak ini, anak-anaknya Pak? Sudah sih Bu, nggih, iya. Cuma ini memang Bagus. anak yang spesial gitu Bu. Oh iya iya iya. Jadi butuh perhatian ekstra ya Pak ya? Iya. Iya. Hmm. Ya, Pak Budi jadi dalam kasus ini Pak Budi ingin membantu solusi pemecahan masalahnya dengan menghubungi satu bisa keluarga yang di rumah dulu ya Pak ya, Nggih, bisa keluarga yang di omnya rumah. atau tantenya untuk datang ke sekolah. Tetapi kalau tidak bisa, eh, Pak Budi kan punya kontaknya ibunya ya. Iya Bu, Iya, itu iya. juga sangat bagus sekali, Pak. Pak Budi ini bisa menghubungi orang tuanya. Dan juga Pak Budi akan melibatkan teman sejawat ya, Pak ya, untuk ini, untuk bersama-sama memecahkan masalah ini. Nah, kira-kira kapan nih waktu yang menurut Pak Budi tepat untuk bisa mengeksekusi gambaran dari Pak Budi tadi ini? Ya rencananya saya besok akan menemui mbahnya di rumah, ya. Oke. Terus juga akan berdiskusi dengan orang tuanya walaupun hanya lewat telepon, Bu. Bagus 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 bagus. Mhm. Ya, bagus Pak, sangat bagus. Saya sangat setuju sekali Pak. Iya, karena kan bagaimanapun juga meskipun orang tuanya itu jauh, yang namanya orang tua tetap bertanggung jawab pada anaknya ya Pak ya. Iya. Iya, Dan barangkali. rencananya saya juga akan itu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, Bu. Iya. Oh iya, iya, Iya. iya. Jadi Bagus, bagus nanti sekali. mungkin Bagus itu sekali. tipe anak yang kinestetik, Bang, Bu. Iya, betul, betul sekali Pak Budi, betul sekali. Saya sangat setuju sekali dengan rencana Pak Budi ini. Semoga dengan kolaborasi kita ini Pak Budi sudah curhat ke saya, kita sudah saling menggali permasalahan yang ada di kelas Pak Budi ini. Juga alangkah baiknya Pak Budi juga menghubungi Pak Kepala Sekolah ya Pak ya. Oh, Kepala iya, sekolah, iya, iya. iya, iya, iya. Pastinya biar dengan Pak Kepala Sekolah kita bersama-sama ya Pak mengerti permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar lingkungan sekolah kita ini Pak. Iya. Halo, halo, Bu. Iya Pak Budi.
Nah, Pak, iya. Bapak rencana akan melakukan secepat mungkin, itu sangat bagus sekali. Saya sangat mendukung Pak Budi ini kedepannya anak ini bisa kembali menjadi anak yang manis, yang baik, tidak mengganggu temannya lagi di kelas. Dan Pak Budi ini nanti kalau sudah uh, mengkomunikasikannya dengan mbahnya atau dengan orang tuanya yang ada di luar negeri sana, anaknya bisa belajar lebih baik lagi dan bisa memahami, menghargai dan memahami teman-teman di sekitarnya serta guru yang mengajarnya. Begitu Pak, masih ada ganjalan Pak Budi? Halo Pak Budi. Ya. Pak Budi, kalau sudah tidak ada kepentingan lain, eh, saya cukupkan dulu Pak. Saya tak kembali ke kelas saya lagi. Begitu ya Pak? Iya. Ya. Terima kasih Pak Budi.